Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Jumpa lagi dengan saya, Muhammad Taufik, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Jepara. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Menurut Tomlinson, 2001, 45, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal, common sense, yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan pengajaran yang memperhatikan keragaman kebutuhan, minat, dan kemampuan individu siswa dalam sebuah kelas. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap siswa dapat belajar secara efektif dan optimal sesuai dengan kodrat mereka. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru menyesuaikan konten, proses, produk, dan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus memahami tujuan pembelajaran, menganalisis kebutuhan belajar di kelas, menciptakan lingkungan belajar, manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Terkait kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut ini. Yang pertama, persiapan belajar murid, minat murid, profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar. Guru menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah diketahui murid. Yang kedua, minat murid. Setiap murid memiliki minat yang berbeda-beda. Minat adalah salah satu faktor motivasi murid untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, profil belajar murid, berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, kecerdasan, yang ada pada setiap murid. Strategi pembelajaran berdiferensiasi. Untuk pembelajaran berdiferensiasi dilakukan dengan 3 cara, yaitu konten, proses, dan produk. Guru dapat memilih salah satu atau kombinasi dari ketiga strategi tersebut. Diferensiasi konten berkaitan dengan materi yang diajarkan, misalnya dengan teks bacaan berbagai bentuk, infografis, poster, video, dan lainnya. Diferensiasi proses, metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran bervariasi, misalnya diskusi, pembelajaran mandiri, proyek, dan lain-lainnya. Diferensiasi produk, murid diberikan kebebasan dalam memilih membuat produk yang mereka kuasai dalam pemahaman terhadap materi yang telah dipelajarinya, seperti membuat infografis, catatan sederhana, teks narasi, poster, video, atau bentuk produk lainnya. Pertanyaan kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Dengan adanya perbedaan pada setiap murid, pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu setiap murid dapat belajar dengan optimal sesuai dengan minat dan kebutuhan belajar mereka. Murid mendapat tantangan yang lebih bagi yang memiliki kemampuan tinggi, sedangkan yang membutuhkan bantuan dan dukungan dan bimbingan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu meningkatkan motivasi murid dalam kegiatan belajar, dan meningkatkan hasil belajar mereka. Pertanyaan ketiga, jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain, modul 2.1 dengan 1.1, untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid, sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara. Modul 2.1 dengan 1.2. Untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus berpihak kepada murid, yaitu dengan mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak, reflektif, mandiri, kolaborasi, dan inovatif. Modul 2.1 dengan 1.3. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi jembatan untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Modul 2.1 dengan 1.4.
Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di kelas antara guru dan murid membuat keyakinan kelas agar pembelajaran di kelas menjadi nyaman dan aman dan membudaya nilai-nilai kebajikan, budaya positif. Kesimpulan, dari paparan materi di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu proses pembelajaran yang berpihak pada murid. 2. Nilai yang ada pada guru merupakan komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. 3. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan.